sahabat Pak Max Makahinda, terima kasih. Suaranya belum kedengaran Pak, boleh cek sound? Selamat sore. Bagus sekali. Oke, silakan Pak Max Makahinda untuk membawakan motivasi rohani, renungan tutup sahabat, dan setelah itu langsung ditutup dengan doa berkat. Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tentang virus dan vaksin. Kita menjadi lebih terang. Terima kasih Dr. Grace, Bu Pedi, dan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah bertanya, membuat kita semakin mengerti. Sekarang kita akan berbicara dalam waktu yang singkat tentang virus rohani bersama vaksinnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kepadamu atas kebaikan kasih karunia-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih kami diberikan kesempatan sore hari ini untuk kembali mendengar firman kasih karunia belas kasihan yang daripadamu, khususnya pada masa-masa sulit COVID-19 ini. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, bahkan telah menjamah hati kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jika dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatimu engkau percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Itulah pengakuan iman secara singkat. Yesus adalah Tuhan, Ia bangkit. Yesus Tuhan, Ia bangkit. Sore hari ini dalam waktu 20 menitan, saya ingin kita merenungkan topik ini. Anak-anak terkasih dari kerajaan. Anak-anak terkasih dari suatu kerajaan yang rajanya adalah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini membawa Injil dan kerajaan sorga. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini membawa kerajaan sorga, menawarkan kepada orang berdosa kerajaan sorga. Dalam hampir setiap kali Yesus berbicara, selalu tawaran tentang kerajaan sorga. Sebab Dia ke dunia ini memang, saudaraku, membawa kerajaan sorga. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Di Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4:17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 5:3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. It's all about kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Saudaraku, it's all about kerajaan sorga. Sebab memang Yesus datang ke bumi menawarkan, membawa kerajaan sorga kepada orang berdosa yang tak punya pengharapan.
Dalam Matius 13:24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih. Dalam Matius 13 ayat 31, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawit. Dalam Matius 13 ayat 33 dia katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. It's all about kerajaan sorga, saudaraku. Matius 13 ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Perumpamaannya tentang kerajaan sorga. Karena Yesus datang ke dunia ini menawarkan kepada manusia berdosa kerajaan sorga. Banyak lagi terus ke bawah, saudara. Perumpamaan tentang talenta kerajaan sorga. Tentang perumpamaan 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Itu adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Perumpamaan tentang pekerja anggur, yaitu tentang kerajaan sorga. It's all about kerajaan sorga, saudara. Karena sekali lagi memang Yesus datang ke dunia ini menawarkan kerajaan sorga kepada manusia berdosa. Saudara, kita tinggal di bumi ini warga negara Republik Indonesia. Secara kedagingan. Tetapi secara roh, secara spiritual, kita bukan warga negara Republik Indonesia. Kita bukan warga negara dunia. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Untuk sementara di bumi ini, sementara kita di dunia, walaupun kita lagi di dunia ini, kita tetap menganggap bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Our citizenship is the kingdom of heaven. Di mana rajanya adalah Yesus Kristus. Secara kedagingan, presiden kita adalah Jokowi. Tapi secara spiritual, raja kita adalah Yesus Kristus. Jokowi bisa jadi presiden 10 tahun, tapi dia tidak bisa punya negara Republik Indonesia. Tapi seorang raja, dialah yang mempunyai kerajaan itu. Yesus bahkan mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kita adalah anggota keluarga dari kerajaan. Di dalam Roma 8 ayat 15 seperti kita sama tahu. Bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, kita adalah anggota kerajaan. Firman katakan, roh kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Kita adalah anak dari kerajaan dengan rajanya Yesus Kristus. Kadang secara kedagingan di dunia ini, dalam kita sangkal diri dan pikul salib, hidup yang sederhana, hidup yang serba pas-pasan. Kadang musuh membisikkan kepada kita, nah, we are just nothing. We live barely enough. Secara kedagingan duniawi, yes. Tetapi ingat, saudaraku, secara rohani spiritual, saudara adalah
anggota keluarga suatu kerajaan di alam semesta ini. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan keanggotaan saudara bukan hanya rakyat biasa. Bukan hanya rakyat kebanyakan. Firman yang katakan ini, saudara. Keanggotaan saudara di dalam kerajaan yang luar biasa megah dan dahsyat ini. Saudara adalah anak yang sangat dikasihi. Sehingga saudara diajar untuk memanggil Abah. Abah hanya bisa dipanggil oleh anak yang punya darah langsung dari bapaknya. Yang punya sperma langsung dari bapaknya. Anak tiri tidak bisa panggil Abah. Tapi firman katakan kita panggil dia Abah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Vaksin dosa itu dihabisin oleh Yesus Kristus. Dia serahkan nyawanya. Ambil posisi kita yang harus terhukum. Dia menyerahkan dirinya untuk terhukum. Agar kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Sekali lagi saudara, warga negara Indonesia. Secara kedagingan. Tapi secara roh spiritual, saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Saudara bahkan anggota keluarga kerajaan. Itu makanya topik renungan kita sebut anak-anak terkasih dari suatu kerajaan. Yaitu saudara-saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Matius 8 ayat 13 katakan, seperti yang kau percaya terjadilah kepadamu. Jika engkau percaya bahwa engkau adalah anak dari suatu kerajaan, terjadilah kepadamu. Segala kejadian-kejadian indah, kejadian-kejadian kemenangan yang bakal terjadi kepada anak dari suatu kerajaan, itu akan terjadi kepadamu jika engkau percaya. Sebab Matius 8 ayat 13 katakan, terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Oleh sebab itu, mari kita percaya, saudara, bahwa engkau adalah anak dari suatu kerajaan. Engkau bukan orang sembarangan. Yes, secara duniawi, engkau kelihatan biasa-biasa saja. Barangkali hidup pas-pasan, cukup, tidak kurang. Tetapi secara rohani, engkau adalah anggota keluarga. Ketika saudara dibaptis, menerima Yesus Kristus, statusmu langsung naik menjadi anggota keluarga, menjadi anak. Sekarang mungkin ada yang bertanya, oh Mas, kalau saya suka melawan, saya suka jatuh dalam dosa dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Apakah status saya tetap sebagai anak dari kerajaan yang dikepalai oleh raja itu, Yesus Kristus? Mari kita lihat bagaimana Alkitab menjawab itu, saudara. Kita sama tahu kisah anak yang hilang. Dia minta bapaknya jual harta seluruhnya, walaupun bapaknya belum mati. Itu artinya sudah buang orang tua, saudara. Dan dia ambil harta itu, dia pergi jauh, dia boroskan sampai habis harta itu. Akhirnya dia berakhir di kandang babi. Mau dapat makanan babi pun susahnya setengah mati.
Dia sudah minta hartanya sebelum orang tuanya mati. Dia sudah buang orang tuanya. Tapi dalam kisah itu, bagaimana sang bapak terhadap anak yang mendurhaka itu? Kita tahu ceritanya. Sang bapak tetap menunggu di teras depan setiap hari. Melihat jauh ke depan apakah anaknya sudah pulang. Artinya, apakah menurut sang bapak status anaknya itu masih tetap status sebagai anak? Atau statusnya sudah berubah? Sudah? Kita sama tahu ceritanya pada waktu anak itu kembali. Bapaknya langsung berlari dan memeluk dia. Statusnya masih tetap anak, walaupun anak itu telah meninggalkan orang tuanya. Statusnya tetap anak, bapak itu tetap menunggu dia kembali. Begitu kuatnya, begitu intimnya hubungan antara bapak dan anak di dalam kerajaan yang dikepalai oleh Yesus Kristus ini. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Itu adalah kebenaran Alkitab. Sekali lagi dia berlari dan dia memeluk. Sekali lagi di dalam benak si bapak terhadap anak yang sudah mendurhaka itu, tetap statusnya anak dia tunggu supaya pulang sampai pintu kasihan ditutup. Sampai Roh Kudus diangkat dari muka bumi. Sampai kasih karunia diangkat dari muka bumi. Tapi selama pintu kasihan belum ditutup, kasih Allah itu luar biasa. Dia tetap menganggap kita anaknya. Kalau begitu kita bikin suka-suka aja, Mas. Oh tidak, justru dengan mengetahui ini, mengetahui betapa ia mengasihi kita, kita menjadi balik mengasihi dia. Haleluya. Dalam 1 minggu mendatang, hari bekerja ini, saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Amit-amit kita tidak tahu siapa yang kena Omikron dan meninggal, siapa yang kena Omikron dan sembuh kembali. Kita tidak mengerti. Semuanya tertutup rapat. Kita tidak tahu apakah saya masih ada minggu depan. Saya juga tidak tahu. Rahasia Allah. Tetapi yang kita tahu adalah sebagai anak dari kerajaan ini, kita dibela. Khususnya pada masa-masa sulit virus COVID-19 ini. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berjaga-jaga. Kita tetap perlu berjaga-jaga, bersedia, prokes dan lain sebagainya. Seperti kata dokter tadi, hidup sehat, makan banyak sayur, dan makan banyak buah. Tetapi di atas itu, Allah tetap berpihak kepada kita. Sepanjang 1 minggu bekerja ke depan ini, di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam 1 minggu ke depan, minggu bekerja kita, Allah berada di pihak kita. Anaknya saja dia kasih. Apalagi sembuh dari COVID. 32, saudara. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Anaknya aja dia kasih. Orang dan bilang LDP anak dia kasih. Mau nanti itu lain-lain. Kacang-kacang itu. Saya sudah alami itu pada serangan 13 kali serangan jantung. Kacang-kacang itu. Asal kita percaya.
Sebagaimana yang kau percaya terjadilah kepadamu. Matius 8:13. Jika kau percaya bahwa engkau adalah anak dari kerajaan ini yang dikepalai oleh Yesus Kristus, maka hal-hal indah, hal-hal baik yang berlaku kepada anak kerajaan akan berlaku kepadamu, saudaraku. Ada amin? Haleluya. Firman yang katakan itu. Dia begitu mengasihi kita lewat perumpamaan anak yang hilang itu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus sudah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Imam besar di pelajaran sekolah sahabat tadi pagi. Kalau masa seminggu bekerja ke depan ini, dia tidak akan membiarkan kita, saudaraku. Ibrani 13 ayat 5. Aku tidak pernah akan membiarkan engkau. Dari sisi istimewa dalam masa COVID-19 ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini modal kita, saudaraku. Untuk menghadapi satu minggu ke depan ini. Bahwa Yesus membawa suatu kerajaan ke bumi ini. Kerajaan Allah. Rajanya adalah Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya di salib. Mati bagi kita. Supaya kita bisa diangkat menjadi anak dari kerajaan ini. Dan sekarang status kita adalah anak. Dan status kita ini kuat sekali sampai pintu kasih yang ditutup. Sekali anak. Tetap anak. Contoh anak yang hilang tadi. Walaupun dia sudah buang bapaknya. Bapaknya tetap menunggu. Kecuali pintu kasih yang sudah tutup. Kita adalah warga negara kerajaan sorga yang dikepalai oleh Yesus Kristus. Walaupun secara kedagingan kita adalah warga negara RI. Tapi sekali lagi secara spiritual, secara rohani, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, nyaringkanlah suaramu. Tetapkanlah hatimu dalam menghadapi seminggu ke depan ini. Mengapa? Sebab engkau adalah anak-anak terkasih dari kerajaan ini. Sebab engkau adalah anggota keluarga kerajaan. Sebab Allah membela engkau. Sebab Allah memihak engkau. Sebab Allah tetap menyertai engkau. Sebab Allah tidak pernah akan meninggalkan saudara. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu bekerja kita ke depan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan ditutup dengan doa berkat, Pak Max. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu. Karena Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Kami mensyukuri keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur di mana kami telah menjadi anggota keluarga kerajaan. Menjadi anak Bapa, anak Aba. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Roh Kudus akan memeteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Menjadi bekal kehidupan kami selama umur hidup kami. Bapa di surga, seminggu ke depan ini kami tidak tahu. Dalam minggu bekerja ini apa yang akan terjadi kepada kami. Tetapi kami mau serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu, Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa, ya Aba, yang tidak pernah akan membiarkan kami, yang tidak pernah akan meninggalkan kami. Berkatilah Bapa semua
anak-anakmu yang hadir pada saat ini, yang sempat mendengarkan firman, dengan berkat-berkat badannya, dijauhkan kiranya dari serangan virus yang ganas, terutama dengan berkat-berkat Tuhan. Berkati ayah dalam pekerjaan mencari nafkah bagi keluarga. Berkati para ibu di dalam mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami. Bapa, Engkau memberkati anak-anak di dalam masa kecil mereka menuntut ilmu. Kebijakan dari sorga Engkau berikan, agar anak-anak kami ini menjadi pandai, berguna bagi sesama manusia, teristimewa berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Dr. Grace yang sudah memberikan penerangan kepada kami pada sore hari ini. Memberkati Royal Channel Ibu Peggy yang memimpin channel pelayanan ini. Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Peggy di dalam memimpin channel ini, agar tetap terus berguna bagi kami, umat-umatmu, dan bagi dunia. Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan hidup kami, khususnya kerohanian kami, hidup fisik kami. Biarlah Engkau selalu bersama kami. Kami bersyukur atas kasih karunia penyelamatan. Banyak yang kami mau minta, tapi Engkau sudah mengetahui apa keperluan kami. Terima kasih Bapa, iman kami, Engkau telah menjawab doa kami. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan. Kehendak-Mu saja yang jadi. Karena kami berdoa dan alaskan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Selamat minggu bekerja bagi kita semua. Terima kasih Bapak Max Makahinda untuk firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita bahwa kita harus selalu terhubung dengan Tuhan karena kita adalah anak-anak-Nya. Kita pasti diperhatikan, dan terima kasih untuk doa berkat yang telah dilayangkan. Dan selanjutnya saya akan mengundang Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung, untuk memberikan kata-kata bahagianya kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Halo Mas Eda, Dr. Chris, mohon. Halo, ya, selamat malam dan selamat minggu bekerja. Kita bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dan juga bersama Ibu Peggy ya, yang sudah memberikan menuntun kita dari setiap Sabtu petang. Dan terima kasih kepada Dr. Grace Lego, spesialis patologi klinik, konsultan infeksi, yang kalau boleh terima kasih istriku yang tercinta yang telah membawakan berkat bagi kita semuanya. Dan juga kepada Bapak Max Makahinda ya, yang telah memberikan berkat rohani bagi kita pada saat ini. Saya percaya apa yang kita dapatkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, itu akan tumbuh di hati kita, sehingga kita boleh tetap menjadi orang-orang yang menjadi kuat, berpikir positif dengan kondisi pandemi, dengan gelombang yang ketiga sekarang kalau mau dibilang, tetapi jangan khawatir. Apapun yang terjadi bagi kita, kita sudah melewati gelombang kedua yang lebih ganas dan lebih ngeri. Dan kita boleh menang, dan sekarang ketika kita melewatinya, kita boleh menjadi orang-orang yang pembawa damai sejahtera, ketenangan. Ya, dengan melihat situasi yang ada, kita akan boleh bergaul dengan itu dan menyatakan bahwa kami memiliki hidup yang sehat. Sehingga apapun yang datang kepada kami, kami tetap kuat dan sehat. Dan diberkati orang lain. Terima kasih Ibu Peggy dan semuanya yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Dr. Alvin Rantung dan juga kepada seluruh partisipan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, karena tanpa Anda maka acara ini kurang berarti. Ya, kita akan ketemu lagi pada Sabat depan, ya, minggu depan di jam yang sama dan juga Zoom ID yang sama dan passcode yang sama dengan narasumber yang berbeda. Pastikan semua akan hadir lagi ya. Baik, boleh di-unmute dan boleh mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga boleh saling mengucapkan selamat minggu bekerja. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih, Dr. Grace. Terima kasih, Bu Grace, Bu Peggy, Dr. Terima kasih semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih. Pak Joko boleh Terima kasih, Dokter. Bu Peggy. Pak Joko boleh dihitung, silakan. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih. 2, 1, terima kasih semua. Sampai jumpa. Ini